Seru nih, Habib-Habib palsu Indonesia dibongkar habis-habisan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, dan sekaligus pengurus Lembaga Bahsun Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin ini sudah saatnya bahwa Indonesia tidak boleh diacak-acak oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang sedikit-sedikit mengaku turunan Nabi, mengaku duriyah Rasul, mengaku dan seterusnya. Kalau duriyah Rasul biasanya itu sangat ta'dim, sangat tawadhu, tidak sedikit-sedikit menjual duriyah, tidak sedikit-sedikit menjual saya ini turun Nabi, saya ini turunan Nabi, tidak. Justru para habaib itu biasanya tawadhu, sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena ada aksi beberapa oknum gelintir orang, ya gelintir orang ini, oknum yang jumawah, yang congkak, sedikit-sedikit menjual nama Nabi, jadi nama Rasulullah SAW dan duriyahnya dijual oleh beberapa oknum. Kalau duriyah Rasulullah SAW yang beneran, Masya Allah, orangnya alim, orangnya sangat tawadhu, orangnya lembut luar biasa. Tetapi tatkala dibutuhkan juga bisa keras, tetapi ucapannya tetap lembut. Jadi ciri-ciri duriyah Rasulullah itu orangnya tegas, bisa tegas, tetapi ucapannya nggak pernah menghujat orang dengan kata-kata yang jelek. Tidak seperti segelintir orang di Indonesia ini, terutama Bahar bin Smith ini, yang dia ditantang oleh seorang kiai yang bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten dan sekaligus pengurus LBM PBNU. Beliau ditanya tentang nasab. Dalam bahasa Arabnya soal, hal kana Ubaidullah ibnan li Sayyidi Ahmad Al-Muhajir. Apakah Ubaidullah yaitu anak putra miliknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir? Ini harus dijawab. Apakah Ubaidullah itu anak laki-laki atau putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir? Dijawab dengan menunjukkan bukti-bukti kitab yang sezaman dengan yaitu Ubaidullah, begitu. Jangan kitab-kitab yang mutaakhirin, yang mungqati, sanadnya itu mungqati, terputus, jauh sekali. Fa idza lam yakun lahu, lalu apabila Ubaidullah itu bukan putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, lam yakun Alawi ibn Ubaidillah sibton li Sayyidi Ahmad Al-Muhajir, maka tidak mungkin ada oleh Alawi bin Ubaidillah sibton, yaitu cucu li Sayyidi Ahmad Al-Muhajir. Jadi begini ceritanya nih, Kiai Imaduddin Utsman meminta kepada Bahar bin Smith agar menunjukkan bukti apakah Ubaidullah adalah putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, begitu. Kemudian jika memang Ubaidullah itu putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, maka pengakuan Bani Alawiyah atau Ba'alawi bisa diterima, begitu. Tetapi kalau Ubaidullah bukan putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir secara disiplin ilmu pengetahuan, maka Bani Alawi tidak bisa disandarkan kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Kan begini urutannya nih, coba perhatikan. Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Jadi Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu adalah putra dari Sayyidina Husain bin Ali, ya, cucu dari beliau. Beliau mengadakan hijrah itu makanya disebut Al-Muhajir ilallah. Beliau hijrah sampai ke Yaman, ya. Dan Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu bin Isa Ar-Rumi. Nah, Isa Ar-Rumi ini beliau pernah menetap di Irak, ya, bin Muhammad An-Naqib Al-Madani. Thumma Al-Iraqi. Maksudnya bagaimana? Sayyid Muhammad An-Naqib ini berada di Madinah, tapi kemudian hijrah ke Irak. Thumma Al-Basri, kemudian hijrah ke Basrah. Bin Ali Al-Uraidi, bin Sayyid Ali Al-Uraidi. Ada yang membaca Uraidi yaitu Tasghir, ada yang membaca Al-Aridi. Ini salah satu kampung di Madinah, maka beliau disebut Al-Madani. Jadi Sayyid Ali Al-Uraidi Al-Madani. Nah, ini bin Sayyid Ja'far As-Shadiq. Ini jelas kalau sampai sini. Bin Sayyid Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir.
bin Ali Zainil Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini jelas. Jadi ceritanya begini, kalau ini adalah duriyah dari Al-Husain, Al-Husaini. Sayyidina Husain memiliki duriyah yang masih hidup menurunkan keturunan, yaitu Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin punya putra salah satunya yang terkenal, yaitu Muhammad Al-Baqir. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Baqir punya putra yang terkenal menjadi ulama Sultanul Auliya, yaitu Sayyid Ja'far As-Shadiq. Kemudian Sayyid Ja'far As-Shadiq memiliki salah satu putra, putranya banyak nih ya, yaitu salah satunya adalah Sayyid Ali Al-Uraidi. Kemudian Sayyid Ali Al-Uraidi punya putra yang salah satunya ini putranya banyak, yaitu Muhammad An-Naqib. Kemudian Sayyid Muhammad An-Naqib punya putra yang salah satunya bernama Isa Ar-Rumi Al-Iraqi. Kemudian salah satu putra Sayyid Isa Ar-Rumi Al-Iraqi ini memiliki putra yang menjadi imam besar, yaitu Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Lah, kemudian pertanyaan, di dalam kitab-kitab ulama terdahulu, Kitabul Ansab, ya, Kutubul Ansab, kitab-kitab tentang nasab. Kitab tentang nasab itu kitab yang paling sulit loh ya, sulit. Lebih sulit daripada kitab tarikh. Kalau kitab tarikh kan umum gitu. Tapi kalau nasab ini kalau harus teliti. Kalau menasabkannya keliru, maka dia diharamkan mencium baunya surga nih. Nggak boleh orang menasabkan pada yang tidak senasabnya. Dan masalah utamanya adalah Bahar bin Smith harus bisa menunjukkan dalil-dalil secara qat'i, secara pasti. Apakah memang salah satu putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu ada yang bernama Ubaidullah? Kalau memang ada, tunjukkan referensi kitab yang sezaman. Jangan kitab yang mungkotik, yang terputus jauh 300 tahun atau bahkan 500 tahun setelahnya begitu. Kalau memang ada kitab yang sezaman, berarti agak valid begitu. Jangan muter-muter, jangan muter-muter begitu. Kalau memang Ubaidullah itu salah satu putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, berarti salah satu putra Ubaidullah yaitu yang bernama Alawi bisa disandarkan ke Bani Al-Husaini. Itu saja yang harus jawab. Jangan muter-muter. Demikianlah dari kami, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.